Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda semua bisa melakukan aktivitas dengan baik tentunya ya. Kita harus bersemangat. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas berusaha sharing tentang prospek dan peluang investasi pada industri pakan ternak kita, karena kita terus menyebarkan optimisme bahwa kita bisa melakukan untuk meningkatkan produktivitas ternak kita melalui berbagai macam cara tentunya ya, termasuk bagaimana di setiap provinsi misalnya sudah terbangun nantinya insya Allah ya industri pakan ternak ya. Jadi kita berharap demikian. Nah, pakan merupakan komponen terbesar ya dalam biaya produksi suatu usaha peternakan, yaitu bisa mencapai 70 atau sampai 90% dari biaya produksi. Sangat besar karena hampir keseluruhan ya. Jadi pakan itu yang akan menentukan apakah kita akan sukses atau tidak. Oleh karena itu kita perlu siapkan. Nah, efisiensi usaha peternakan juga sangat tergantung dari penggunaan pakan ini ya. Hal ini ya semakin meyakinkan bahwa hasil-hasil produksi pabrikan pakan merupakan kebutuhan utama yang harus terjamin. Ketersediaannya harus ada, dan untuk juga biar peternak itu merasa aman ya. Jadi tidak usah repot-repot ya mencari kesana kemari mencari pakan. Nah, kalau sudah terjamin demikian insya Allah maka industri peternakan kita ya secara umum akan bisa sukses dan berhasil. Nah, di antara negara-negara di ASEAN misalnya, Asia Tenggara ini, maka Indonesia mempunyai peluang pengembangan industri pakan yang bisa berkompetisi dengan negara lain ya, karena kita tahu ya, alhamdulillah subhanallah ya, kita itu gemah ripah loh jinawi, punya sumber daya alam yang melimpah luar biasa ya, sangat luar biasa, tetapi kita sampai saat ini belum memanfaatkannya dengan optimal. Ini yang jadi kendala bagi kita, kenapa kita tidak maju-maju ya. Kita berharap ke depan harus kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mengembangkan hal ini semua ya. Oke, bersemangat kita. Nah, Indonesia punya lahan cukup luas ya untuk memproduksi bahan baku pakan. Misalnya saja ya, apabila penanaman jagung diintensifkan, coba bayangkan. Kan aneh ya, kita masih impor jagung. Bro and sis, guys, semuanya lucunya negeri kita ini ya. Kalau kita intensifkan penanaman jagung, insya Allah kebutuhan jagung itu bisa terpenuhi ya. Jagung itu bukan tidak membutuhkan iklim yang daerah temperate misalnya 4 musim, tidak ya. Tergantung regulasi dan kemauan kita ya. Jadi kalau diintensifkan jagung ini, maka produktivitasnya meningkat, misalnya 2 kali 3 kali lipat, maka Indonesia mampu menjadi penghasil jagung utama di ASEAN ya. Kita harus ketahui bahwa pakan dasar atau pakan utama terutama untuk pakan unggas ya, untuk pembuatan pelet itu adalah jagung ya. Yang lain itu adalah tambahan ya. Nah, kalau kita bisa swasembada jagung ya sepanjang tahun, nah insya Allah industri peternakan kita bisa akan sukses semuanya. Nah, ini akan membantu dari berbagai hal nantinya, akan masuk semua
semua, dan insya Allah kita bisa sukses bersama tentunya ya. Nah, secara umum peluang investasi dan pembiayaan dalam industri pakan ternak dapat kita identifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu peluang pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Ini harus menjadi kesadaran kita bersama bahwa di negara ASEAN kita paling rendah konsumsi protein hewaninya ya. Belum lagi ancaman dengan kondisi pandemi sekarang ini bisa terjadi stunting nantinya. Kita tidak berharap ya negara kita atau anak-anak kita atau generasi kita itu ada yang lost generation nanti. Nah, padahal kita semua tentunya bukan ini ya, kita semuanya bersatu padu untuk mengatasi hal ini dengan segala macam upaya, tentunya dengan semangat tinggi melakukan aktivitas ya, tidak hanya kerja saja, tetapi kita harus bikin suatu program atau strategi bagaimana untuk mencapai hal ini. Nah, prospek ekonomi industri pakan di masa yang akan datang dapat dilihat dari sisi penawaran, misalnya supply side-nya, maupun dari sisi permintaan atau demand side-nya. Nah, dari sisi permintaan, prospek industri pakan berkaitan dengan peranannya dalam pemenuhan kebutuhan pakan untuk budidaya ternak ini luar biasa banyaknya ya. Kemudian kegiatan produksi ternak yang menghasilkan daging ya, daging kita ini selalu impor. Ini kan menunjukkan sebagai parameter bahwa kita belum di negara kita itu belum cukup ya, kebutuhan akan daging masih harus impor. Kemudian telur juga, susu, apalagi susu itu hampir 80% kita impor. Alangkah ininya ya, kita berharap ini kita hentikan, kita berusaha untuk mengarah ke sana sehingga swasembada, ketahanan, kedaulatan pangan di bidang protein hewani ini bisa kita peroleh nantinya. Nah, ini merupakan implikasi yang lain juga berdampak pada terhadap peningkatan kebutuhan pakan. Jadi produksi pakan ini akan sangat terserap karena kita masih butuh daging yang cukup ya, masih butuh telur, masih butuh susu, dan itu akan mendongkrak peternakan, industri peternakan kita secara umum nantinya. Nah, di masa yang akan datang, khususnya dalam era perdagangan bebas misalnya ya, pendapatan per kapita penduduk dunia masih akan meningkat, terutama pada negara-negara yang saat ini termasuk negara-negara berpendapatan rendah. Ingat bahwa kondisi sekarang ini ya, dengan adanya pandemi, dengan adanya peperangan, krisis nanti terhadap energi, ini menuntut kita untuk kemandirian pangan untuk diri kita sendiri ya. Gak usah kita mikirkan negara lain, gak usah ekspor mengekspor ya. Kita pikirkan untuk di dalam negeri ini yang harus kita selamatkan. Caranya bagaimana ya? Mau upaya kita bisa memanfaatkan atau memanfaatkan apa atau sumber daya alam yang ada di sekitar kita atau sumber daya alam lokal kita. Itu masih banyak yang harus kita lakukan dan upaya dengan kuat, keras ya, dengan pemikiran yang brilian supaya bisa kita sejahtera tentunya. Nah, kemudian peluang investasi penyediaan bahan baku pakan lokal misalnya. Komponen terbesar pakan adalah jagung. Nah, ini perlu dipahami kita bersama, diketahui kita bersama bahwa komponen terbesar dari pakan kita, apalagi ternak unggas, itu adalah jagung dan kedelai. Oke lah, kedelai kita abaikan sumber protein, kita nanti cari kedelai lokal ya. Banyak sekali sumber protein yang dari kacang-kacangan kita ya. Apakah bisa dimanfaatkan? Bisa ya. Maka ya, dengan penguasaan jagung dan kacang-kacangan ini akan menentukan penguasaan agribisnis makan ternak kita. Nah, Indonesia masih memiliki ruang gerak pengembangan produksi jagung dan kacang kedelai atau kacang-kacangan lokal ya, yang cukup luas ya. Oke, kacang kedelai itu boleh dikatakan dia membutuhkan penyinaran yang lebih lama.
cocok ditanam di daerah temperate 4 musim, tetapi kita tidak boleh berhenti demikian. Kita punya banyak kacang-kacangan, kacang gude, kacang macam-macam ya yang bisa kita manfaatkan ya, selain kacang kedelai ya. Nah, di masa lalu perhatian kita untuk mengembangkan produksi jagung dan kedelai masih amat sangat rendah, sehingga sebagian kebutuhan jagung dan kedelai itu masih impor. Kita, masyarakat kita suka makan tempe, tahu, tetapi kalau kedelainya impor itu kan juga membebani. Ini pada saat ini kan sudah menjerit ya produsen tahu dan tempe, karena harga kedelai sudah sangat tinggi, impor lagi ya. Ini selama kita seperti itu, maka kita tidak akan bisa sejahtera atau tidak bisa mensejahterakan semuanya. Nah, dengan mempercepat pengembangan jagung dan kedelai lokal misalnya, atau kacang-kacangan yang lain ya, akan memperbesar prospek industri pakan ternak kita. Maka setidaknya akan memberikan kemudahan bagi pabrik pakan ternak untuk memperoleh bahan baku pakan. Karena kuncinya kalau pabrik pakan itu adalah kontinuitas dari bahan baku pakan. Kalau misalnya ini sudah tersedia sepanjang tahun, udah selesai itu semuanya, insya Allah ya, tinggal melaksanakan prosesnya. Nah, di sisi lain Indonesia sebenarnya telah mampu mengekspor bungkil inti sawit misalnya, karena memang salah satu penghasil sawit yang besar adalah di Indonesia. Kemudian ada bungkil kelapa, gaplek, dan minyak sawit. Namun bungkil inti sawit maupun kelapa sawit sedikit digunakan untuk pakan ayam kita. Nah, ini yang lucu ya, lebih cocok digunakan untuk pakan ternak ruminansia, misalnya sapi, kerbau, dan kambing ataupun domba. Nah, ini perlu kita lakukan pengembangan ya, supaya kita manfaatkan itu. Jadi sinergi industri atau limbah perkebunan kita bisa dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya, supaya harga dari produk nanti, produk baik pakan unggas, pakan ternak ruminansia itu bisa stabil dan keberadaannya ada sepanjang tahun ya, tidak ada istilah paceklik terhadap bahan pakan atau hilangnya pakan ternak di pasaran. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa ketersediaan dedak misalnya ya, dedak padi ya, dan kulit kopi sangat berpeluang untuk digunakan sebagai bahan baku konsentrat misalnya. Ini kita kopi kita sudah mulai merangkak naik lagi. Nah, ini kita mempunyai limbah yang sangat besar, termasuk dedak tadi. Di samping itu juga ditemukan adanya penggunaan kulit kakao misalnya, dengan maupun tanpa difermentasi ya, sebagai pakan ternak ruminansia itu bisa kita gunakan. Nah, yang ketiga, peluang teknologi pemanfaatan sumber daya bahan baku alternatif. Nah, apabila dilihat dari bahan baku yang belum banyak dimanfaatkan dan jumlahnya sangat masif, sangat besar, misalnya kulit kopi, coklat, singkong ya, limbah singkong itu onggok ya, kadang-kadang kita ngomongnya ada sebagian daerah ngomongnya onggok. Nah, di situ termasuk bungkil inti sawit misalnya di daerah kita Sumatera ataupun Kalimantan ya, maka pabrik pakan bisa lebih kompetitif memanfaatkan limbah industri pakan tersebut, termasuk ya, ini kan pelepas sawit, daun sawit itu kan mereka melakukan pemotongan, itu bisa kita manfaatkan ya. Jadi ini tinggal kemauan kita bagaimana bersinergi. Pemerintah juga membuat regulasi misalnya dengan otonomi daerah, misalnya tiap provinsi itu punya keinginan yang kuat untuk membangun pabrik pakan misalnya, ditunjang dengan perguruan tinggi, insya Allah bisa tercapai semuanya itu ya. Nah, beberapa limbah pertanian industri telah umum digunakan sebagai pakan dan penggunaannya dalam ransum ternak memberikan hasil yang ekonomis. Akan tetapi masih banyak sumber lainnya yang potensial dan rendah harganya, namun tingkat penggunaannya kurang atau underutilized ya, seperti limbah buah, kecuali limbah nanas ya, di beberapa tempat itu sudah dimanfaatkan untuk ternak potong, misalnya jerami padi dengan amoniasinya, atau kita lakukan berbagai macam hal untuk
meningkatkan kapasitas atau kecernaan dari jerami padi, jerami jagung, kemudian kacang kedelai, kacang tanah, kacang-kacangan yang lain, kacang gude, kacang koro dan lain-lain, kita bisa menanamnya dan masih memerlukan ya kajian, tapi insya Allah bisa diterapkan ya, karena kita punya kemampuan di bidang teknologinya. Ini hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan ya, dan itu sangat potensi kita bisa manfaatkan ya. Nah, yang keempat itu peluang pasar dan pengembangan pola kemitraan. Selain memiliki beberapa peluang potensial seperti tersebut di atas ya, investasi dalam bisnis industri pakan juga ternyata memberikan sebuah jaminan yang khas ya. Jaminan yang aktivitas usahanya dan aliran uang investasi akan cepat berputar ya. Ini yang harus kita kejar ya. Kita nggak usah muluk-muluk, karena memang inilah kebutuhan kita. Daging kita butuh, telur kita butuh, susu kita butuh. Nah, semuanya itu membutuhkan ya suplai pakan yang berkualitas dan bermutu. Kalau syukur-syukur harganya bisa bersaing ya, kompetitif. Nah, ini yang kita terus itu ya, kita harus dorong ya. Nah, hal ini terbukti bahwa output industri berupa pakan ternak merupakan kebutuhan yang dominan dalam pengusahaan ternak. Bukti lain ya juga menunjukkan bahwa jarang sekali ditemui pabrikan pakan ternak yang mengalami pailit hanya karena kendala pasar ataupun aspek teknis produksi, karena memang nggak mungkin ya, karena kebutuhannya sangat banyak ya. Insya Allah selama tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya yang aneh-aneh, insya Allah itu tidak akan terjadi pilot, karena sudah kelihatan ini kan industri pakan ternak ini bukan sehari dua hari, cukup panjang, dan rata-rata mereka bisa stabil terus, bahkan dapat meningkatkan kapasitasnya. Nah, kegagalan dalam industri usaha terutama pakan ternak ini cenderung disebabkan oleh kurang bagusnya manajemen dan faktor sumber daya manusianya di dalam pengelolaannya ya nggak benar ya. Jadi hal-hal yang ini yang kadang-kadang yang menjadi berbagai macam hal yang perlu kita atasi ya. Kita terus berusaha berupaya bahwa semuanya bisa kita atasi sehingga industri pakan ternak kita itu bisa berjalan dengan baik. Nah, pengembangan pola kemitraan dapat diarahkan untuk mengembangkan jaminan dan kepastian pasar ya, atau pemanfaatan hasil industri pakan. Kemitraan juga tidak hanya terbatas pada aspek pemanfaatannya saja, tetapi juga kita kembangkan pada aspek penyediaan bahan baku ya, ada sinergi. Di daerah sini sebagai sentral sawit misalnya, kita bisa mengusahakan limbah sawit. Di daerah B misalnya itu sentra padi, kita mengusahakan dedak. Di situ sentra ubi singkong atau singkong, dan itu bisa kita manfaatkan limbah onggok dan seterusnya. Nah, ini ada kemitraan yang saling bersinergi, insya Allah itu bisa berjalan ya, termasuk di dalam pengelolaan nanti ternaknya. Nah, diyakini bahwa melalui konsep kemitraan, saluran distribusi dan aliran cash flow dapat lebih terjamin dan lebih safe, lebih aman ya. Kemitraan bisnis merupakan salah satu pilihan prospektif bagi pengembangan bisnis yang sehat di masa depan. Selain itu juga menjembatani kesenjangan antara subsistem dalam kerangka pembangunan agribisnis ini. Nah, analisis pasar potensial seperti yang telah diungkapkan sebelumnya juga merupakan suatu jaminan yang telah ada bahwa terjadinya pertumbuhan populasi ternak yang signifikan setiap tahun akan berdampak positif terhadap perkembangan industri pakan ya. Nah, sekarang bagaimana orientasi usaha dan teknologi dalam industri pakan di masa depan? Nah, ini kita harus tetap maju ya, apalagi sekarang 4.0 bukan 4.0 lagi ya, 5.0 di masa depan. Tetapi kita terus berupaya ya mengarah ke sana, kita upayakan ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan di daerah provinsi atau kabupaten kita ya.
jangan melompat terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Oke, seperti itu. Nah, di masa yang akan datang perusahaan-perusahaan pakan akan berorientasi pada pencapaian standar kualitas atau mutu yang secara jelas akan menjadi perhatian utama pasar ya. Jadi ini yang harus terus kita kembangkan. Kemudian kecenderungan ini muncul sebagai apa? Sebagai akibat apa? Tentu dari berkembangnya tingkat pengetahuan dan orientasi konsumsi pangan hewani sebagian besar masyarakat khususnya di Indonesia. Pemahaman terhadap kandungan gizi yang terdapat dalam bahan pangan asal ternak akan selalu dikaitkan dengan jenis kualitas pakan yang dikonsumsi oleh ternak yang menghasilkan bahan pangan tersebut. Oleh karena itu, orientasi usaha dalam industri pakan harus selalu diikuti dengan inovasi, dukungan perkembangan teknologi yang berjalan seiring ya. Jadi dengan berbagai macam aspek ya, termasuk teknologi dan inovasi ini harus kita tetap kita kembangkan. Nah, persaingan yang ketat misalnya antar perusahaan atau pabrikan akan mengarahkan perang. Wajar itu kompetisi ya. Itu justru baik kompetisi ya justru, tapi perangnya atau kompetisinya yang baik tentunya, yang fair ya. Dalam misalnya dalam hal harga dan tentu kualitas itu malah bagus ya. Oleh karenanya diprediksikan dan bahkan sudah mulai sejak saat ini misalnya para pabrikan pakan ternak berusaha menerapkan manajemen kualitas pakan yang meliputi misalnya kualitas nutrisinya ya. Aspek kualitas nutrisi ini terutama sekali berkaitan erat dengan komposisi kimia, di mana kandungan kimianya harus mewakili kebutuhan biologi ternak ya, kebutuhan ternak yang bersangkutan ini biasanya dilakukan formulasi yang seimbang ya, serta mempunyai dampak yang nyata terhadap performance atau produktivitas ternak yang kita pelihara, baik ternak unggas, ayam broiler, ayam layer, ayam petelur dan lain-lain ya, ataupun sapi, penggemukan sapi, feedlot ataupun sapi perah ya. Itu juga harus benar-benar itu persaingan dari segi kualitas itu wajar-wajar saja, dan itu kita harapkan bersaing secara sehat. Nah, nilai utama dari kualitas nutrisi pakan itu bisa kita deteksi misalnya dari kandungan proteinnya, dari kandungan energinya, dari mineral, lemak, dan vitamin yang terkandung pada pakan pabrikan tersebut ya, yang sudah sedemikian rupa dibikin sebagai pakan komplit yang siap disajikan kepada ternak ya. Nah, yang berikutnya adalah kualitas teknis. Aspek kualitas teknis berkaitan dengan karakteristik fisik ya, ukuran kualitas secara teknis yang meliputi kekerasan atau ketahanan ransum ya dalam bentuk pelet itu, kemudian dalam bentuk crumble, atau untuk ternak ruminansia itu dalam bentuk wafer ya. Nah, kualitas teknik akan berpengaruh terhadap daya serap pakan dan sangat penting untuk industri pakan tersebut. Oke, yang ketiga itu kualitas emosional. Ini tidak kalah pentingnya ya. Aspek kualitas emosi terutama sekali berkaitan dengan standar etika pabrikan yang dapat meraih pasar dan membuat pembeda dengan yang lain, atau dia punya brand image ya untuk sebuah produk berdasarkan variasi komoditi ya, sehingga dapat berperan signifikan untuk memberikan pertumbuhan yang cepat dibanding produk yang terdahulunya. Nah, yang keempat itu kualitas keamanan ya, harus ini ya. Aspek kualitas keamanan berkenaan dengan apa? Berkenaan erat dengan standar keamanan penggunaan pakan untuk ternak, termasuk manusianya dan juga lingkungan. Kontaminasi mikrobiologi misalnya, keamanan pekerja pada proses produksi itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya kendali kualitas keamanan ini pada standar GMP, Good Manufacturing Practices ya, dan HACCP, Hazard Analysis and Critical Control ya, yang harus memiliki standar yang jelas ya, harus dilakukan hal ini ya.
Nah, orientasi lain yang juga menjadi fenomena saat ini adalah bahwa banyak pabrik pakan yang sudah pengalaman dalam membeli bahan baku tanpa mengikuti standar. Nah, ini juga harus diperbaiki ya. Di sisi lain, misalnya kualitas bahan baku tersebut, terutama yang dihasilkan dalam negeri seperti jagung, dada, tepung ikan, dan tepung daun ya, misalnya daun lamtoro ataupun kacang-kacangan atau indigo vera sangat bervariasi dan belum distandarisasi, dan harus kita lakukan standarisasi agar nanti produk atau kualitas ini ya, pakan ternak yang sudah diproduksi ini memang betul-betul terstandar dan mendukung untuk membackup ya produktivitas ternak yang dipelihara. Hal ini sebenarnya memberikan peluang dari sisi yang lain, bahwa pengembangan laboratorium pengujian misalnya ya, pengujian kualitas bahan baku itu menjadi penting keberadaannya. Di samping itu ya, produk sapi potong dan pembibitan yang semakin meningkat, juga permintaannya sangat luar biasa ya. Animo orang beternak itu sudah luar biasa. Nah, sudah menjadi perhatian para pabrikan untuk dapat turut serta menyediakan pakan konvensional yang berkualitas ya. Terlebih lagi ragam usaha penggemukan sapi atau feedlot ya, sapi keraman, dan ya ini sudah menjadi sesuatu yang sangat menarik bagi semua orang, dan orang pengen beternak ya, dengan syarat ataupun dengan keinginan ada pakan yang mudah didapatkan ya, ataupun mereka berusaha sapi pembibitan karena memang kita langka bibit itu. Orang mau penggemukan, setengah mati cari bibit itu, berputar-putar ujung-ujungnya nggak dapat bibit. Nah, kalau sudah kayak gini kan ini tidak nyambung, akhirnya ini juga harus difikirkan. Mungkin nanti kita sudah punya banyak ya lembaga pembibitan, dan ini harus terus didorong, mungkin dibuka lagi di tempat-tempat lain ya. Nah, peningkatan populasi ternak misalnya sapi potong, kerbau, dan sapi perbibitan juga berperan mendorong peningkatan produksi daging sapi ya, termasuk produksi susu dan daging kerbau yang cukup tinggi ya. Di sisi lain, peningkatan populasi ternak juga terjadi pada ternak ruminansia kecil, misalnya kambing ataupun domba, yang tentunya itu semua merupakan peluang baru yang sekaligus menjadi orientasi industri pakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pakannya. Intinya adalah bahwa kita berharap ya semua itu bisa kita penuhi ya di dalam negeri, supaya harganya bisa kita kontrol lebih relatif, tidak terlalu mahal karena komponen impornya misalnya minimal. Nah, melihat peranan dan kontribusi serta posisi subsektor peternakan dan dalam perekonomian nasional kita, maka pembangunan subsektor peternakan menjadi suatu alternatif pilihan bagi pemerintah dan masyarakat ya. Kita berharap tidak hanya keinginan pemerintah atau keinginan masyarakat saja, tetapi dua-duanya bersinergi ya. Nah, percepatan pembangunan peternakan juga akan menyediakan bahan pangan hewani atau menambah penawaran produk peternakan dan akan menciptakan pendapatan sebagian besar masyarakat. Ini yang kita harapkan. Nah, paradigma baru pembangunan peternakan dalam kerangka agribisnis yang memberikan peluang bisnis yang lebih banyak yang dapat dilakukan dan diberdayakan ya. Pengembangan industri pakan pada subsistem hulu merupakan bagian terpenting yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan peternakan. Mengingat ini semua, kebutuhan terhadap pakan tidak mungkin disubstitusi oleh sarana produksi yang lain ya. Jadi ini harus benar-benar kita lakukan dengan baik ya. Nah, kecenderungan peningkatan kebutuhan protein hewani akan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah kebutuhan produksi ternak, sehingga akan merangsang peningkatan jumlah populasi ternak yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan pakan ya. Kita ini masih impor, ingat setiap tahun kita impor lagi daging ya.
kemudian yang jelas susu kita impor terus ya, dan bahkan lebih tinggi yang kita impor daripada produksi susu yang ada di dalam negeri. Nah, ini kan menjadi peluang untuk menggerakkan sektor industri pakan ternak ini. Nah, tumbuh kembangnya industri pakan juga akan didukung oleh ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah ini ya. Ini menjadi peluang kita, menjadi kekuatan kita, sehingga kendala impor dapat diatasi dan bukan merupakan masalah yang besar dan perlu ditakuti. Akhirnya kita berharap keberhasilan pembangunan peternakan memang tidak hanya tergantung pada perkembangan industri pakan, karena sesungguhnya terdapat beragam integrasi yang masih perlu disatukan. Jangan terjadi ego sektoral ya. Kita butuh regulasi yang jelas dari pemerintah juga ya, sesuatu yang mungkin harus dikuatkan. Jangan pas kondisi petani atau peternak pas panen itu kita melakukan impor, tapi justru kita kuatkan produksi dalam negeri supaya impor itu tidak kita lakukan lagi ya. Nah, industri pakan terutama pakan ternak ini ya, merupakan komponen terpenting dari sekian banyak komponen penting lainnya dalam pengembangan subsektor peternakan, sehingga apa ya, investasi untuk pengembangan bisnis industri pakan dapat menjadi salah satu faktor pendorong ya bagi tumbuh kembangnya ragam usaha peternakan, dan tentunya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Itu dampak akhirnya, dan kita inginkan semuanya sejahtera, dan kita inginkan pula kedaulatan pangan ya, ketahanan pangan, swasembada pangan dari sektor protein hewani ini bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan dengan usaha yang bermartabat, tidak mengemis, tidak impor tentunya. Kita berharap demikian ya. Kita tetap semangat ya. Harus kita dorong motivasi semuanya, teman kita, saudara kita di seluruh Indonesia. Ayo bersama-sama bergandengan tangan untuk memakmurkan bumi Indonesia yang sangat kita cintai, yang memang benar-benar luar biasa sumber daya alamnya ya. Fastabiqul khairat, nasru minallah, fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.